Selamat malam, perkenalkan saya Hendra Namasar Putra dari kelas Pendidikan Teknik Informatika Komputer Universitas Negeri Makassar, angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan melalui PowerPoint rangkuman tugas 2 saya dengan topik yaitu sejarah komputer dan perkembangannya. Kita masuk ke sejarah perkembangan komputer atau pembahasan, di mana pembahasan ini terdapat dua subbab, yaitu sebelum abad ke-20 dan tokoh yang berpengaruh serta perkembangan komputer. Baiklah, kita masuk ke sebelum abad 20. Sebelum abad ke-20 ada dua kelas alat penghitung yang langsung memperhatikan angka-angka sebagai hasilnya. Yang pertama ialah abakus, kalkulator, jam yang lebih modern atau disebut jam digital. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak panjang, yaitu tokoh yang berpengaruh dan perkembangan komputer. Di bawah ini adalah beberapa ahli yang sangat mempengaruhi perjalanan atau perkembangan dari alat hitung hingga terbentuknya komputer modern seperti yang kita kenal sekarang. Yang pertama ialah Wilhelm Schicklgard. Salah satu catatan paling awal penemuan teknologi ialah komputer mesin buatan seorang peneliti dari Jerman yang bernama Wilhelm Schicklgard, di mana pada tahun 1623 ia menemukan mesin yang menggunakan roda-roda gigi untuk melakukan dua operasi penyembelahan, perkalian dan pembagian. Seperti yang bisa dilihat pada layar, dia menggunakan roda-roda gigi yang berada di sekitar sini, dan itu dapat melakukan dua operasi, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Kemudian masuk ke Blaise Pascal, seorang asal Prancis yang dimana pada waktu itu belum genap 19 tahun, merancang suatu kalkulator mekanik yang mampu menambahkan dan mengurangkan yang diberi nama kalkulator Pascal atau Pascaline. Tak hanya sampai di situ, pada tahun 1653, Pascal menulis Traité de Triangle Arithmetic yang menjelaskan tentang koefisien binominal yang sekarang terkenal dengan segitiga Pascal. Kemudian lanjut ke tokoh yang ketiga, ialah Gottfried Leibniz, seorang ahli matematika yang merancang roda Leibniz, bagian yang penting dari alat hitung mekanis. Alat tersebut dapat melakukan perkalian, penambahan, dan pengurangan sekaligus. Kemudian, tokoh yang sangat-sangat dikenal oleh dunia, Charles Babbage, menemukan mesin penghitung atau Difference Engine No. 1 yang ditemukan pada tahun 1971 hingga 1871, adalah salah satu ikon paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama. Babbage juga terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Charles Babbage lahir di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Southwark, London, 26 Desember 1791. Kelebihannya sangat menonjol dalam matematika. Itu terbukti pada saat ia masuk dalam Trinity College di Cambridge tahun 1811. Dia mendapati bahwa kemampuan matematikanya jauh lebih baik daripada gurunya sendiri. Kemudian pada tahun 1821, Babbage menciptakan yang dinamakan Difference Engine dalam bentuk konsep, yang mana konsep Difference Engine ini diharapkan dapat menyusun tabel matematika. Kemudian pada saat melengkapi mesin tersebut di tahun 1832, Babbage mendapatkan ide yang lebih menarik tentang mesin yang lebih baik yang akan mampu menyelesaikan tidak hanya satu jenis, namun berbagai jenis operasi aritmatika. Inilah Analytical Engine, ditemukan pada tahun 1856, yang dimaksudkan sebagai mesin pemanipulasi simbol umum, serta mempunyai beberapa karakteristik dari komputer modern. Nah, ini gambar Analytical Engine-nya. Kemudian tokoh perempuan yang
mungkin satu-satunya ada dalam rangkuman ini, yaitu Augusta Ada, lahir pada 1816 dan wafat pada tahun 1852. Anak perempuan dari seniman Byron yang pertama kali menulis perangkat lunak yang diterapkan pada Babel's Analytical Engine, di mana peran yang paling menonjol ialah pada saat ia menjadi tim penyusun algoritma pemecahan masalah dari berbagai prinsip matematika, yang oleh sebab itu sekarang namanya dijadikan bahasa komputer pertama, yaitu Ada, yang digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk mengendalikan alat-alat perang pada saat itu serta menggunakannya dalam taktik dan sistem strategi pertahanan. Kemudian lanjut kita ada Basil Bouchon menciptakan pivot tape, yang mana pada proses pembuatan hiasan kain sutra yang kemudian dikembangkan lagi oleh seseorang yang bernama Joseph Mary Jacquard, di mana Joseph Mary Jacquard memberikan kontribusi penting dalam bidang pengenalan proses dan merancang sistem kendali dengan menggunakan kartu berlubang, di mana mungkin menurut saya kartu berlubang ini didapatkan dari ide dari Basil Bouchon tadi. Kemudian masuk ke Alan Turing. Sejarah perkembangan komputer kurang lengkap rasanya jika tidak membahas tentang Alan Turing, karena beliau dianggap sebagai salah satu seorang bapak komputer modern. Alan Matheson Turing lahir di Paddington, London, 23 Juni 1912, di mana pada tahun 31 Turing bersekolah di King's College, Cambridge University. Dalam penelitiannya, Turing lebih banyak menciptakan kembali dibandingkan menggunakan temuan yang sudah ada. Setelah lulus, Turing mendapat keanggotaan di King's College pada tahun 1935, dan pada saat inilah Turing mempunyai konsep mengenai mesin Turing, seperti yang dilihat pada gambar. Ini adalah representasi dari mesin Turing itu sendiri. Kemudian melalui sebuah kuliah di tahun 1935, Turing diperkenalkan pada pertanyaan dengan logika matematika yang diajukan oleh Hilbert. Ini adalah pertanyaan tentang decidability, the Einstein's problem. Pertanyaannya berbunyi demikian: mungkinkah ada, walau hanya dalam teori, sebuah metode atau proses yang mampu menyelesaikan semua bentuk dan jenis pertanyaan matematika? Menanggapi pertanyaan ini, Turing memberikan solusi mekanikal berupa konsep mesin Turing. Kemudian dalam konsep ini dia menggambarkan mesin yang mampu membaca rangkaian beberapa 0 dan 1 atau yang sekarang disebut digit binary, yang akan menjelaskan tentang cara penyelesaian masalah matematika, di mana inti dari mesin ini yang kemudian dikenal sebagai ide tentang sebuah komputer. Namun ini masih sebuah konsep sampai beberapa tahun kemudian diwujudkan dalam karya nyata. Kemudian pada tahun Agustus 1936, Turing mengeluarkan paper untuk konsep ini berjudul On Computable Number with an Applications to the Einstein's Problem. Kemudian selama Perang Dunia II, yaitu pada tahun 1939 hingga 1945, Turing bekerja pada Departemen Komunikasi Britania Raya, yang dimana pada saat itu dia ditugaskan untuk memecahkan kode sandi yang diciptakan oleh mesin Enigma milik pihak Jerman, yang pada saat itu dipimpin oleh Hitler. Ini adalah pekerjaan yang sangat-sangat berat, namun tentunya tidak untuk Turing. Kemudian Turing muncul dengan ide dan menciptakan sebuah mesin yang bernama Colossus, yang dimana pada saat itu mampu memecahkan mesin kode Enigma yang super ribet dengan waktu yang sangat singkat, di mana mesin ini juga merupakan suatu awal menuju komputer digital. Kemudian kita masuk ke kelahiran komputer modern, di mana sebelum komputer digital pertama lahir, ada beberapa jenis komputer analog yang beroperasi, di antaranya penganalis diferensial atau differential analysis yang diciptakan oleh tim dari Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1931 atau MIT, yang mana pada saat itu dirancang oleh Werner Bass,
berguna untuk memecahkan persamaan diferensial pada beberapa cabang ilmu matematika. Kemudian kita masuk ke the ENIAC atau Electronical Number Integrator dan Computer, atau biasa disebut the first high-speed general purpose computer using vacuum tubes. Di mana ENIAC ini sendiri diciptakan oleh sejumlah tim yang didirikan pada tanggal 14 Februari 1946, yang dimana Anda dapat membaca nama-namanya dari kiri ke kanan seperti yang dicantumkan pada layar. Kemudian kita masuk ke komputer elektromekanis. Pada sekitar tahun 1934 hingga 1946, beberapa ahli menciptakan komputer elektromekanis, dan yang paling terkenal adalah hasil karya dari Konrad Zuse dari Jerman yang membuat mesin hitung sederhana yang disebut sebagai mesin Z1. Kemudian dikembangkan menjadi mesin elektromekanis yang lebih hebat lagi bernama Z3, yaitu mesin floating point binary machine yang mampu menyimpan 64 kata yang dapat dikendalikan dengan program dengan bantuan seorang ahli perangkat lunak. Kemudian berkat penemuannya itu, Zuse dinobatkan sebagai bahasa pemrograman dengan nama Bland Calcul. Kemudian yang kedua ialah komputer digital, di mana di Amerika Serikat komputer digital itu dikembangkan oleh beberapa perusahaan, salah satunya IBM, dan yang paling terkenal adalah penemuan Howard Aiken yang merancang Harvard Mark I yang disebut sebagai Automatic Sequence Control kalkulator pada tahun 1944, yang dimana komputer ini termasuk komputer mekanis. Kemudian setelah menciptakan itu terdapat ada berbagai kendala, semisal bagaimana cara menyimpan data tanpa harus membuang atau membuka kembali komputer tersebut, sehingga komputer tersebut tidak hanya menjadi mesin perangkat keras tanpa instruksi dasar yang tersimpan. Kemudian dari situlah muncul ide yang dinamakan konsep program tersimpan, yang mana langkah besar ini menyebabkan awalnya data yang hanya dapat diolah disimpan di memori, program yang harusnya dimasukkan setiap kali data akan diolah. Jadi perangkat kerasnya ini bukan lagi seperti instruksi dasar yang tersimpan, atau yang saat itu disebut oleh Donovan adalah bare machine. Kemudian John von Neumann pada tahun 1945 mencetuskan gagasan mengenai konsep program tersimpan, dan dianggap sebagai gagasan tentang perangkat lunak, di mana mesin pertama yang menggunakan konsep tersebut adalah EDVAC. Namun Maurice Wilkes, peneliti asal Britania, menciptakan EDSAC atau Electronic Delay Storage Automatic Calculator pada tahun 1949, di mana 2 tahun sebelum EDVAC selesai dikerjakan. Kemudian komputer generasi keempat, di mana setelah terjadi perkembangan mikroprosesor yang nanti akan kita bahas, tujuan pengembangan selanjutnya itu menjadi lebih jelas, yaitu untuk mengunculkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik, di mana yang pertama kali di-upgrade ialah large scale integration, yang berbentuk sebuah komponen dalam sebuah chip yang dapat memuat ratusan komponen. Kemudian pada tahun 1980-an diciptakan very large scale integration yang meningkatkan ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal, dan yang paling besar yang saat ini dipakai ialah ultra large scale integration yang menggandakan nominal dari komponen tersebut menjadi jutaan. Kemudian kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hingga pada saat chip Intel 404 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada mikroprosesor dengan meletakkan seluruh komponen dalam sebuah komputer. Hingga sekarang mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap perangkat rumah tangga seperti microwave, oven, televisi dilengkapi dengan mikroprosesor juga.
Setelah itu kita masuk ke perkembangan mikroprosesor. Yang pertama, pada tahun 1971 ditemukan chip yang bernama 404, di mana pada saat itu ia menjadi mikroprosesor pertama. Komponennya adalah single chip dan masih berskala 4 bit. Kemudian yang kedua diikuti dengan munculnya 808 pada tahun 1972 dengan pengupdatean 8 bit. Kemudian yang terakhir yaitu pada tahun 1974 diciptakan 8080, di mana mikroprosesornya dengan kegunaan umum disebut dengan nama Intel. Lalu kemudian karena ukurannya lebih kecil, komputer tidak lagi digunakan untuk pabrik dan pada akhirnya dijual ke masyarakat awam, di mana pada saat itu yang paling terkenal dengan julukan menu komputer ialah gamepad Atari 2600 yang sangat terkenal. Kemudian yang pada tahun 1981 diciptakanlah sebuah personal komputer untuk digunakan di rumah maupun di sekolah. Kemudian komputer melanjutkan evolusinya dengan ukuran yang lebih kecil yang dapat diletakkan di atas meja bernama desktop komputer. Kemudian menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau laptop. Dan yang terakhir menjadi komputer yang dapat digenggam atau palm top. Kemudian seiring perkembangannya zaman, komputer rumahan tersebut dapat dihubungkan dengan satu dengan yang lain menggunakan local area network atau yang disebut LAN. Itu terdapat pada sistem wireless internet, jadi dapat menghubungkan yang lain tanpa menggunakan kabel atau dengan menggunakan kabel. Kemudian yang terakhir ialah perancangan kinerja, di mana kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, dan peripheral. Di mana bahkan dari aplikasinya pun ini adalah suatu perkembangan yang sangat menakjubkan, di mana aplikasi tersebut memiliki pengolahan citra, pengenalan voice atau pembicaraan, video conference, multimedia, dan transfer data. Demikian presentasi saya tentang rangkuman materi 2 yaitu sejarah perkembangan komputer. Saya Hendratno, terima kasih telah menonton dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sampai jumpa lagi.